Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar ya Moms? Seneng banget nih ada aku di sini Nia Elvira yang bakal nemenin Moms semuanya selama 1 jam ke depan. Tentunya bersama Pigeon Baby. Dan nanti selama dari jam 11 sampai jam 12 siang ini kita akan banyak banget dapat insight dan juga tentunya ilmu-ilmu baru yang bakal kita gunakan sebagai orang tua yang ingin memberikan terbaik untuk anak-anak kita. Oke, tapi mungkin sekarang Moms agak bingung ya. Kok ini suasananya berbeda ya? Nia Elvira lagi di mana ya? Kan biasanya lagi di studio atau mungkin lagi di salah satu tempat-tempat yang biasa Moms lihat gitu ya. Kalau misalnya kita lagi live Instagram bersama Pigeon. Sekarang aku nih ada di sebuah kitchen. Ini kitchennya seru banget, profesional banget, dan aku juga mau ngasih tahu ini nih adalah live yang sangat spesial karena kali ini live-nya juga bukan di Jakarta tapi di hometown aku nih di Bandung. Jadi mungkin buat moms yang lagi ada di Bandung, hai apa kabar? Kumaha damang? Seneng banget nih aku bisa pulang kampung di sini ya, dan pastinya menikmati udara Bandung yang cukup segar, walaupun memang mungkin mataharinya terik tapi tetap nyaman Bandung tuh ya, dan bawaannya jadi pengen makan. Nah kalau ngomongin makan pas banget nih, kita lagi di dapur, kita bakal masak-masak bareng, tapi mungkin tentunya nggak akan sama aku yang masak ya, karena takutnya nanti nggak enak nih masakannya. Aku nih ada di sebuah kitchen, aku ceritanya mau ngebajak kitchen sambil ngobrol-ngobrol dengan seorang chef ternama di Indonesia yang jadi panutan moms dan juga dad semuanya yang lagi nonton di kesempatan hari ini. Langsung aja kita panggil kali ya, kita langsung berikan tepuk tangan virtual yang meriah untuk Chef Devina Hermawan. Hai, halo. Apa kabar? Baik. Wah seneng banget nih masak-masak ada temennya. Iya, terima kasih banyak ya aku diundang ke sini dan Sama-sama. akhirnya aku juga bisa menikmati kitchen kamu yang biasanya kita cuma lihat kali ya di dunia-dunia maya. Ini nyaman banget loh. Pantesan kamu kayaknya seneng banget masak ya. Betah ya? Bawaan tuh Outdoor kayaknya soalnya. outdoor, Iya. terus juga udaranya. Kebetulan ini memang rumahnya Devina tuh di Bandung bagian atas ya, jadi lebih adem lagi. Dan pasti membuat kita juga makin nyaman dan pengen makan mulu ya kalau kayak gitu ya. Iya dong pasti, harus. Oke, boleh dong sapa dulu moms dan dads yang ada di nonton dimanapun berada nih. Hai moms, dads, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat selalu dan jangan lupa ikutin live ini sampai habis ya. Betul. Karena banyak banget nanti kejutan-kejutannya. Terus denger nanti ada giveaway juga. Jadi pastikan stay. Waduh, udah dikasih spoiler nih. Oke. Tapi sebelum kita kasih tahu nih ada keseruan apa aja hari ini, aku pengen nanya dulu nih. Sebelum masak kita nanya dulu kabarnya Devina yang bener-bener sibuk kayaknya ya. Kayaknya sibuk warawiri kalau kita lihat di sosial media gitu kan ya. Masak di sana, masak di sini. Tapi juga tetap loh fokus sebagai seorang ibu. Betul. Dari 3 anak. Bayangin. Itu kayaknya 80% kesibukan saya itu ngurusin si kerucil-kerucil itu. Iya, tapi apa kabar? Namanya siapa aja? Ada Andrew, Audi, dan Austi. Oke, usianya berapa aja nih? 5, 3, dan 1. 5, 3, dan 1. Nih, ini seru banget ya kalau ngomongin tentang 3 anak, satu rumah sekaligus jaga sama kerjaan kayak gini ya. Terus gimana nih kamu mengimbangi antara pekerjaan kamu, apalagi passion kamu di dunia memasak sama jadi seorang ibu? Pastinya dijalanin aja sih, jangan dibawa stres. Terus juga anak-anakku tuh kan tiga-tiganya tuh di fase yang berbeda-beda gitu loh. 5 tahun dia tuh ada fase setelah toddler gitu kan. 3 tahun lagi mungkin cari perhatian juga. Nah 1 tahun pasti masih kecil, kita butuh perhatiin banget. Nah jadi itu seru dan juga challenging gitu. Dan ya. tiap anak pastinya punya keunikan masing-masing ya. Nah jadi kita sebagai moms itu harus smart. Oke. Gitu. Pastinya kalau aku tuh ya mungkin sebagian juga udah tahu masak kita harus yang simple praktis ya. Terus juga kalau bikin aktivitas kalau bisa 3-tiganya sekaligus. Nah. Masakan juga aku gitu loh. Oh gitu. Iya kan ya. Jadi walaupun misalnya beda-beda umur kalau bisa sih kita bikinnya family meal yang bisa serbaguna. Jadi kan keburu, kalau nggak keburu. Bener ya, karena kan pasti anak 1 sukanya apa, 2 sukanya Iya, apa, 3 sukanya banget. apa. Suami juga sukanya apa? Suami bisa dibilang anak bungsu juga nggak sih? Ya kan? Untungnya nggak terlalu rewel lah ya. Soal makanan. Iya. Karena kan pastinya kalau dimasak sama Chef Devina Hermawan, siapa sih yang nggak suka? Tapi kalau ngomongin tentang makanan ya, aku mau throwback sedikit nih sama anak aku kan usianya 7 tahun. Kita throwback lagi ke masa-masa MPASI. Wah, 6 bulan kan kita melahirkan kita full ASI selama 6 bulan. Kemudian kita dikasih langsung nih makanan pendamping ASI atau MPASI.
itu tuh punya stage yang menantang ya. Banget. Kayak roller coaster ya. Ini milestone yang sangat penting, apalagi mungkin buat moms di sini yang lagi bersiap-siap nih mau MPASI, semangat ya. Atau lagi di fase MPASI lagi seru-serunya juga nih roller coaster, kita akan ditenangkan sama Chef Devina Hermawan kali ini ya. Karena ngomongin tentang tumbuh kembang ini kan kita harus memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Makanya kali ini nih Pigeon mengadakan live cooking class MPASI bersama Chef Devina Hermawan. Karena memang Pigeon ini adalah pelopor kebutuhan ibu dan juga bayi yang sangat memahami kebutuhan ibu dan anak. Salah satunya adalah persiapan dalam pemberian MPASI untuk tumbuh kembang bayi. Kamu boleh share sedikit dong. Kalau selama 3 anak ini kan pasti pakai Pigeon juga ya? Iya dong. Gimana nih perasaan kamu dengan memakai Pigeon? Nah pastinya itu dia ya. 3 anak struggle-nya pasti beda-beda. Ya nggak sih Mania? Walaupun ini sama nih perutnya, mengandungnya sama, cuman memang begitu lahir tuh seleranya beda-beda. Nah, dengan adanya produk-produk Pigeon, nggak cuman yang di dapur aja ya. Itu pastinya memudahkan. Kenapa? Karena menurutku tuh setiap fitur dari produk Pigeon tuh mengerti banget struggle kita dan juga sesuai dengan kebutuhan. Betul sekali. Nah, jadi di mana kalau misalnya tepat guna, tepat sasaran, nah itu ngebantunya itu menurutku benar-benar berasa ya. Dan pastinya harus disertai juga dengan kualitas yang baik dong, yang gak gampang rusak, tahan banting, apalagi banting-banting masaknya, gak bercanda. Cuman itu memang penting. Oke, nah makanya pas banget nih. Jadi memang hari ini nih bersama Chef Devina Hermawan kita akan live cooking class MPASI, di mana kita akan memakai produk dari Pigeon Baby yaitu Home Baby Food Maker. Nah nanti tadi udah sempet di spoiler nih ya, karena memang suka kasih kejutan Pigeon sama Chef Devina ini, kita akan ngasih giveaway nih. Betul, giveaway spesial. Buat 10 orang pemenang yang paling beruntung, kita nggak bisa bilang pemenang ya, 10 orang yang paling beruntung untuk moms ataupun dads yang lagi nonton silahkan bisa ya. Banget. Dan caranya gampang banget, jadi tinggal moms atau dads yang lagi nonton nih dimanapun berada, tinggal tulis aja pertanyaan di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Pertanyaan seputar dengan event hari ini ya, yaitu tentang live cooking class MPASI. Mungkin struggle-nya seperti apa, mungkin juga minta tips and trick gimana caranya untuk biar anak doyan makan gitu kan, atau mungkin pertanyaan yang lain. Nanti selama 1 jam ke depan sambil masak nih ya, kita akan jawab pertanyaan moms atau dad semuanya. Dan nanti akan diberikan hadiah di akhir acara. Langsung kita akan umumin hadiahnya, dan hadiahnya ini akan mendapatkan apa, kita langsung kasih hadiahnya sekarang ya. Yang pertama nih, yang pertama adalah ini dia, yaitu perlengkapan masak anak dari Pigeon, ya kan? Seru banget nih. Dan yang kedua, ini yang lagi ditunggu dan sering sold out nih sebenarnya ya. Ini udah cetakan keberapa nih? Sekarang mungkin ke-6 ya. Luar biasa kan ya. Ini adalah buku resep dari Chef Devina yang judulnya adalah Yummy 76 Menu Favorit Anak. Langsung bisa diberikan untuk 10 orang yang paling beruntung dan akan dikirimkan ke rumah. Jadi mudah-mudahan Moms and Dads adalah yang paling beruntung di kesempatan hari ini. Oke. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama Chef Devina. Boleh banget. Kalau ngomongin anak 5 tahun sama 3 tahun mungkin udah agak lupa ya. Iya. Kalau Austin nih sekarang nih lagi seru-serunya MPASI juga. Nah kalau misalkan anak ya dikasih makanan sama seorang chef pasti enak terus nih. Tapi ada masa-masanya dia nggak mau makan, atau dia mungkin Austin ini tipe anak yang gampang makan. Itu gimana sih? Nah itu pastinya kalau menurutku ya, enaknya kita sama enaknya bayi itu kan berbeda ya. Benar. Jadi kalau namanya dia GTM itu pasti ada fase-fasenya gitu. Terus juga mulai dari biasanya paling susah itu waktu mengenalkan tekstur baru gitu kan, karena seorang bayi itu bisa kita bayangkan segalanya tuh baru buat mereka gitu loh. Betul. Jadi kayak kalau misalnya ngerasa tekstur baru kan dia sensorinya juga dia terangsang gitu kan. Terus jadi memang itu salah satu yang kita sebagai moms pastinya yang paling ngerti gitu. Si kecil itu lagi maunya apa, apakah dia misalnya lagi sakit gigi atau lain-lain, atau dia sekedar hanya bosan. Nah kalau giliran bosan itu tugas mamahnya tuh untuk bikin memang makanan sajian yang memang baru ya. Jadi kalau misalnya biasanya anak bubur, terus dia kiranya buburnya kayak kurang lahap nih, dia cuman 1/3 abisnya. Nah, aku biasa akalinnya pakai finger foods. Gitu, finger foods atau camilan atau misal buah-buahan. Yang penting kan memang di perut yang kecil itu kita bisa masukin nutrisi seoptimal mungkin gitu, supaya tumbuh kembangnya juga baik dan juga membangun kebiasaan makan yang baik untuk nanti si
kecil kelak dia udah 2 tahun kan biasanya udah lepas. Iya, benar-benar. ASI ataupun sufor kayak gitu. Coba ya aku ketemu kamu waktu zaman anakku lagi MPASI gitu ya. Kayaknya aku nggak pusing karena kita throwback lagi nih. Mungkin di sini juga ada moms yang anaknya usianya udah lebih besar ya, seperti anak aku nih, Hideo usia udah 7 tahun. Ada tuh masanya tuh Dev zaman dulu tuh, aduh gak mau makan. Padahal kita perasaan udah, oh kita kasih menu makan misalkan 4 bintang gitu kan ya. Kita kasih menu makan 4 bintang, proteinnya banyakin, kita kasih sayur, kita kasih apa, udah sepenuh hati. Tiba-tiba anaknya mingkem aja gitu, gerakan tutup mulut. Kan sakit hati ya sebagai seorang moms, sebagai orang tua dan kayak khawatir juga kita gitu. Aku nggak mau makan, aku udah buat pakai hati gitu ya. Ternyata dia lagi proses tumbuh gigi gitu kan, sumeng-sumeng tuh pasti nggak enak kondisi giginya. Betul. Cuma kan mungkin namanya bayi belum bisa bicara ya, belum bisa mengkomunikasikan apa. Jadi pinter-pinterlah kita sebagai orang tua nih untuk bisa memberikan yang terbaik. Nah salah satunya adalah ya ini nih, ngomongin tentang masak-memasak. Personally ini buat aku, karena aku juga pengguna dan pemuja produk-produk dari Pigeon Baby. Jadi produk Pigeon Baby ini nih sudah berdiri dari 60 tahun. Mas. Tuh. Nih, dari zaman mungkin orang tua kita. Dan kita. Iya, dan kita. Kemudian dan anak-anak kita ya kan. Iya, betul bisa sekali. menemani, dan juga bisa memberikan kebutuhan kita dan juga si kecil juga. Karena kontribusi ini tuh memang udah terbaik banget diberikan oleh Pigeon untuk ibu-ibu, untuk moms ya di seluruh dunia untuk memberikan produk terbaik untuk anak-anak supaya milestone-nya juga jadi lebih baik lagi. Betul sekali. Gitu. Kalau kamu punya pengalaman personal nggak sama produk-produk Pigeon? Pastinya ya, yang tadi aku udah bilang. Jadi memang ketika aku lihat produk Pigeon itu dia mengerti sekali sebenarnya struggle-nya apa, dari mulai yang feeding spoon. Feeding spoonnya Pigeon tuh FYI mungkin kalau Mbak Nia kan udah 7 tahun yang lalu ya. Udah agak lupa sebenarnya. Anakku tuh ini aku masih lancar. Ada yang stepnya stage 1, terus ada yang misalnya dia buat sup, terus buat bubur lumat. Tahu gak sih kalau bayi itu kan kadang suka begitu dimasukin tuh ada bayi kayak anakku yang pertama tuh otomatis keluar. Untuk anakku yang ketiga tuh dia lumayan nggak nolak pakai lidah gitu. Nah ada juga feeding spoonnya Pigeon itu dia yang ada bantalan di belakangnya. Nah itu tuh membantu sekali. Untuk feeding anak kita yang memang belum terbiasa untuk makan. Nah, untuk next stage ada lagi tempat makannya, ada lagi apa namanya bentuk sendok yang berbeda, terus juga ini juga by the way Mbak Nia kita bisa show juga. Kita lihat lagi ya. Nah ini jadi nanti giveaway-nya tuh nggak cuman ini ya, tuh ada kalau kita lagi keluar misalnya ada disposable baby bibs. Wah, ini kan kalau kita lagi traveling. Kebayang ya, bibs itu bisa habisnya kan sehari makan kalau 3 kali kita harus cuci-cuci lagi. Bener. Holiday please gitu kan. Nah ini ada juga, terus ada apa wipes ya, macam-macam kebutuhannya. Jadi kalau pengalaman pribadi aku tuh kok ada ya gitu, kok tahu sih gitu. Nah giliran kita butuh ini, oh ini benar-benar sangat membantu. Dan yang pastinya ini yang aku bakal banyak cerita banget ini tentang si nanti ya home baby food maker. Tenang, ada saatnya nanti ini. Jadi ini ngebantu banget gitu. Nggak apa-apa deh, kita kasih tahu sekarang aja. Karena pasti udah pada penasaran. Mungkin udah siap-siap buat masak juga. Karena kita kan udah pasti kan Devina udah share juga di beberapa hari yang lalu kalau kita bakal live. Mungkin juga dari Instagramnya Pigeon Baby juga udah tahu nih kita bakal live. Mungkin lagi siap-siap mungkin di dapur sambil masak atau lagi siap-siap nyatet. Kita masak aja sekarang ya. Oke, boleh ya. Masak apa nih Devina? Nah, jadi ini aku hari ini masak terdengarnya simpel ya. Jadi nugget ayam sayuran. Oke. Gitu. Jadi kenapa sih sebenarnya nugget? Ini kan merupakan sebenarnya makanan olahan atau diproses, tapi prosesnya maksudnya alami ya, bukan yang dengan penambahan zat aditif atau apapun, menghasilkan tekstur yang lembut dan mudah dikunyah buat anak-anak. Nah, jadi kenapa sih anak-anak tuh kadang suka yang namanya nugget, bakso, ya? Dan lain-lain, karena memang teksturnya itu cenderung lebih mudah dikunyah daripada misalnya kita kasih potongan daging yang tebal dan lain-lain. Nah ini jadi salah satu andalan aku juga kalau masakin si anak-anak, karena kita bisa masukin ini ada tahu ya, terus nanti kita akan masukin daging ayam, terus ada telur, ada keju ya, terus ada sayurannya ini wortel sama rumput laut atau wakame, ini yang apa namanya frozen friendly ya. Jadi kalau memang kalau sayuran seperti bayam, brokoli kalau bisa memang dia begitu selesai dimasak langsung dikasih ke sajikan dengan fresh ya. Betul seperti itu. Oke, kalau wortel dan wakame itu ternyata dia frozen friendly ya? Ya karena kalau udah di frozen itu dia warnanya tidak berubah, aromanya juga saya rasa tidak berubah. Ini sebuah tips baru yang aku baru tahu loh. Oke, menarik sekali. Oke, jadi ini ya bahan-bahannya ya. Simple juga.
ayam, tahu, keju, wakame, wortel dan juga bumbu-bumbu dapur beserta telur. Sama semua kemudahan memasak ini pasti akan dibantu dengan produk yang juga sangat membantu kita untuk bisa memasak dengan cepat, mudah juga menyenangkan. Betul. Masa kalau nggak happy juga pasti rasanya kurang enak dong. Apa nih produknya? Nah, ini adalah Home Baby Food Maker ya dari Pigeon. Jadi ini tuh ada 6 fungsi utama dalam satu alat yang size-nya juga ini cukup compact, travel friendly, dan kalau disimpan di rumah juga pasti nggak ribet dan warnanya juga estetik ya, gemes ya. Terus kalau ditanya sebenarnya 6 fitur utamanya apa aja sih? Nih yang pertama, ini tuh dia jadi kayak kayak di stack gitu loh, Kania. Nah, jadi ini dia banyak. Nah, ini ada 2 wadah utama. Dia yang pertama pastinya dia bisa memeras jeruk ya. Memeras jeruk. Ya, ini aku bantu pegang nih. Nih, yang pertama ya, untuk memeras jeruk. Lalu ini bisa menyaring juga ya. Dan ini nyaringnya juga langsung ada wadahnya juga gitu. Jadi ketika kita peras, saringan langsung ada wadahnya di sini ya. Lalu di sini ada buat memarut. Memarut ini dengan halus ya. Jadi memang pas untuk tekstur parutan untuk makanan-makanan MPASI ya, makanan pendamping ASI. Lalu ada juga ini untuk menumbuk. Nah, menumbuk. Tuh, menumbuk ya. Dan juga menghaluskan. Jadi kalau misalnya dilihat ini tuh sebenarnya di bagian bawahnya tuh ada bertekstur. Oh iya. Nah, ini juga yang aku bilang memang kalau produk dari Pigeon itu mereka tuh detail, bener-bener fokus ke fungsinya gitu. Tuh jadi bisa dilihat ya. Mania dibanding kita numbuk misalnya di yang mangkok yang halus, ini akan memudahkan dan juga nggak licin. Nah, ini juga bisa menghaluskan nih. Kalau bubur-bubur misalnya ada potongan ayam mau dihaluskan langsung biasanya di gini-gini. Ya, itu juga dia bisa gitu. Terus juga selain itu juga bisa langsung menjadi sebagai wadah makanan. Wah, ini gitu. Look banget sih ya. Ini all in one dalam satu tempat yang menurut aku hemat tempat, nggak makan tempat. Kalau misalkan traveling, ini kan lagi musim liburan nih ya kan. Mungkin kakak-kakaknya lagi pada liburan, adik-adiknya juga ikutan. Aku juga pas liburan bawa. Iya, bawa. Waduh. Nanti kalau ada yang bertanya mungkin tentang tips MPASI sambil liburan gitu, ini masih relate. Nanti kita bisa sambil masak kita chit-chat juga ya. Jadi teman-teman boleh langsung ditanya aja di kolom komentar. Gitu. Terus nih keseruannya apa lagi nih dari produk Home Baby Food Maker ini? Untuk keseruannya pastinya ini si bahannya juga ini BPA dan juga BPS free ya. Itu pastinya jadi kekhawatiran untuk moms biasanya kalau misalnya mau beli peralatan masak atau wadah makanan itu kita pasti cari yang food contact grade gitu. Jadi yang aman dan tidak harmful untuk si kecil. Dan kalau Pigeon saya rasa ini sudah terpercaya juga. Iyalah, gitu. Jadi 60 tahun ya pasti kan akan selalu membuat inovasi terbaik ya buat anak-anak di seluruh Indonesia. Karena untuk itu kita jangan meremehkan ya, maksudnya kalau untuk keamanan dari bahan-bahan. Soalnya saya juga ini aku sendiri juga concern gitu dengan keanehan beragam macam kejadian sekarang gitu kan. Untuk ini tuh kita harus jaga dari kecil gitu supaya memang janganlah bahan-bahan yang tidak penting itu bisa masuk ke tubuh. Kita minimalisir ya semua penyakit yang kita tidak inginkan dan salah satunya adalah memberikan nutrisi terbaik dan juga produk untuk memasaknya juga harus yang sesuai dengan standar kesehatan untuk anak-anak kita. Pokoknya happy baby, happy life ya jatuhnya. Happy life, happy mom. Bener banget. Happy husband juga, jadi ujung-ujungnya itu ya. Jadi nggak pusing, momsnya jadi nggak ngomel-ngomel. Oke, kita masak aja kalau kayak gitu ya. Oke, langsung sambil aja kita ya. tetap tunggu nih pertanyaan-pertanyaannya. Silakan langsung kita masak nih, waktunya ternyata nggak kerasa kalau udah ngobrol ya. Udah 20 menit loh. Oke, silakan. Nah, ini untuk nugget ini, jadi sebenarnya untuk teksturnya sendiri tuh dengan resep yang sama, ini kita bisa sesuaikan ya, Mams. Jadi untuk tahu sendiri ini kan dia gampang hancur. Nah, Mams ini bisa langsung aja kita mash atau tumbuk ya. Atau bisa juga kalau mau yang halus banget itu bisa disaring. Ya, karena ini anakku Austin kan dia udah 1 tahun lebih, dia juga udah mulai bisa mengunyah ya, dan juga aku udah ngenalin tekstur yang cukup kasar juga gitu. Jadi ini aku mash aja seperti ini ya, dan ini aku udah siapin
mangkok yang cukup besar karena ini porsinya tuh bisa Ya. untuk stok juga nanti. Stok di freezer ataupun di kulkas ya. Seperti kata Devina tadi ya, memasak untuk keluarga itu jadi lebih mudah kalau kita masaknya barengan buat satu Iya, keluarga nah ya. itu salah satu Gampang langkah. banget lagi masaknya. Iya, salah satu langkah smart ya supaya maksudnya kita juga sebagai moms punya banyak waktu ya. Oke. Mungkin bisa Kayak ditunjukin gitu. kali ya sama moms yang lagi nonton nih, ini gimana cara untuk menghaluskannya. Nah, Bisa jadi kasih lihat ke kamera lebih ini. Pak. Nah, ya. Nah, ini gampang banget, Mams. Jadi ini tuh memang I see. sudah bawaan dari Pigeon Home Baby Food Maker ya. Ini alat penumbuknya, mangkok penumbuknya sebenarnya selain ini juga kalau Mams tuh mau langsung tumbuk di sini di mana. Jadi sebenarnya ini multifungsi banget ya. Untuk bahkan untuk bikin makanan keluarga gitu kan. Ya. Jadi nyambil gitu. Ini satu alat bisa buat semua. Ini ergonomis banget loh, kayak Iya. easy to handle, grippingnya enak Dan banget. yang paling penting ini loh, sok Mbak Nian cobain. Ini Apa tuh nih? dia Aku kayak jadi penasaran. antep gitu loh. Apa bahannya itu dia nggak, Oh iya. kalau orang Sunda ngomongnya nggak letoy gitu. Tah eta, Apa ya? Jadi dia kekar maksudnya ya. Pastinya kan kalau kita menggunakan Mantep ya gripnya mantep ya. gitu, gripnya Oke. mantep. Jadinya kita dapat mengolah makanan itu dengan cepat dan juga hasilnya baik sesuai yang Ini aku bantu nyalain kompor kali ya. Boleh. Nah, oke. Ini berapa ini nih? Apinya cukup sedang apa? Ya boleh sambil dipanasin Gini aja aja sebentar. sambil kita panasin. Sip. Ini masak dalam durasi yang sangat cepat dan kilat. Betul. Ini memang adalah kebiasaan moms ya. Harus. Kita butuh yang gercep, kita butuh yang cepat dan pastinya sesuai dengan nutrisi anak-anak kita. Harus banget. Ini kita masukin telurnya. Telurnya sesuai selera. 2 aja atau kita bisa tambah kalau misalnya Ini ternyata sebenarnya harus telurnya boleh 2 kalau mau tekstur yang lebih apa ya namanya, dia dagingnya tuh lebih nggak berasa. Tapi kalau misalnya mau yang lebih padat bisa juga tambahinnya 1 aja. Oke. Kayak gitu. Ini ayamnya langsung aja kita masukin ya. Oke. Ayam giling boleh juga kalau misalnya mau pakai daging sapi dan Ya. lain-lain itu bisa banget. Ini Terus aku- kalau ini suka keju, Ya. kita bisa tambahkan keju. Ya. Dan karena ini judulnya nugget sayuran, ya pastinya kita akan tambahkan sayuran. Nah, Oke. ini di sini ada wortel. Wortel pastinya jadi andalan kita ya karena Ya. vitamin dan juga kandungannya. Mhm. Ini masih pakai yang tadi juga nggak apa-apa. Oke. Ya. Ini kita bisa parut. Dan ya tuh, jadi ini adalah fitur yang kedua adalah untuk memarut ya. Selain untuk sayuran, bisa juga ini memarut buah-buahan, Happy banget. khususnya buat si kecil yang baru mulai belajar makan buah, Iya. seperti apel, buah pir, lalu juga buah pepaya, Iya, ya itu iya, bisa iya. banget kita Ih, love banget. parut. Jadinya kan dia lebih jatuhnya nanti kayak puree ya. Iya, iya, Karena iya. kalau kita blender halus itu biasa kita harus tambahin air dan Iya. lain-lain ya. Iya. Terus juga nyucinya kan repot ya, ada pisau ya dan lain-lain. Nah, kalau ini Wow, ini gampang ini banget. praktis banget, tinggal diginiin. Iya, iya. Sambil aku juga penasaran, ini kan daging ayam giling ya. Ini kita harus pakai daging paha atau daging dada? Nah, kalau itu tergantung, Mams. Jadi kalau misalnya Mams atau Dads yang anaknya suka daging ayam yang aromanya tuh lebih kuat dan Ya. juga dia lebih juicy, itu bisa pakai paha. Oke. Cuman kalau si kecil nih, si Austin, dia memang sejauh ini saya perhatiin dia lebih suka daging dada ayam gitu. Lebih Karena padat ya. dan aromanya sih, kebetulan anakku yang ketiga ini dia nggak bisa aroma yang terlalu strong. Jadi Oke. kayak bawang-bawangan kurang suka. Kembali ya, tiap anak tuh karakternya berbeda ya. Beda. Padahal ibunya satu ya. Iya, Karakternya masaknya beda. juga sama, itu aja cuman. Oke. Ih, menarik banget. Nah tuh Oke, udah kita lihat dapat segini. hasilnya. Coba kita kasih lihat ke kamera. Gampang Jadi banget. dia lebih halus. Nggak nyampe 5 menit sambil ngobrol. Halus banget. Dia lebih halus dibandingkan parutan yang biasa mungkin kalau Moms Ya. parutan keju dan lain-lain itu kan dia masih Ya. ada tekstur Serat-seratnya kasarnya ya. ya Iya, seratnya. iya. Nah kalau buat si kecil biasanya wortel itu kan cukup, kalau dimasaknya sebentar tuh kan cukup keras ya. Ya, benar. Jadi kalau pakai ini dia lebih. Ini time management yang oke banget ya, apalagi buat moms yang bekerja nih ya. Iya. Ini kan salah satu makanan yang sebenarnya bisa kita taruh di freezer gitu kan. Dan pastinya ini juga memudahkan banget karena masaknya cepat, mudah, dan oh ya sambil aku tanya, kalau si nugget ini biasanya dimasukin ke freezer tahannya berapa lama? Nah kalau freezernya bekerja dalam kondisi yang baik ya. Itu biasanya bisa tahan sampai 3 bulanan. Oke, Gitu. Ya iya, cuman iya. kalau misalnya
biasanya ya sebelum 3 bulan juga udah habis. Iya nggak sih. Apalagi kalau masaknya dalam ini buat keluarga ya. Kan bisa jadi snack time buat papa mamanya juga nggak sih? Banget. Iya. Nah ini rumput laut ya. Rumput laut itu kan sebenarnya ini salah satu yang aku masukin ke diet atau pola makan anak-anakku gitu. Ya dia pastinya kan ya sayuran juga, cuman dia dari laut gitu. Aku tuh selalu amazed ya kalau misalkan lihat chef motong dengan pisaunya tuh kayak easy, effortless gitu ya. Kayak wow, sekarang aku lihat depan mata nih. Suatu privilege buat aku nih bisa belajar masak langsung. Nah ini kalau misalnya mau lebih halus lagi bisa ya dimasak dulu kayak direbus ataupun direbus atau di steam terus bisa disaring juga. Sampai empuk terus disaring. Biasa saringan ini juga aku misalnya mau pakai brokoli ya, brokolinya direbus dulu lalu disaring itu jadinya halus. Oke. Tapi dengan catatan kalau misalkan pakai brokoli mungkin tidak bisa terlalu lama ya. Iya, lebih baik memang dihabiskan di hari yang sama. Oke. Ini udah direbus dulu nggak kondisinya? Ini cuma direndam saja. Oke. Jadi kan biasa kita belinya tuh kering ya. Iya. Nah, cuman ini direndam. Ini sambil udah ada moms yang nanya-nanya boleh banget. Jadi sambil kita memasak nih, karena kita kan adalah moms multitasking ya. Iya, sambil masak diajak ngobrol bisa pastinya. Bisa. Nih sambil pastinya nanya sama Chef Devina. Ada pertanyaan yang pertama nih, untuk penggunaan penyedap rasa dianjurkan nggak sih untuk anak-anak? Nah, biasa kalau anak-anak itu yang setahu saya dari informasi yang saya dapatkan, yang perlu kita batasi adalah natrium. Natrium intake per harinya. Ya, itu biasa anak usia berapa dan lain-lain bisa dilihat di chartnya. Lalu kalau zat aditif yang memang berbahaya seperti chemicals dan lain-lain memang jangan ditambahkan. Gitu. Cuman sekarang banyak sekali ya. Nah, ini juga salah satu keuntungan moms zaman sekarang, kaldu ayam bubuk yang buat MPASI friendly itu banyak. Ya. Itu sebenarnya saya sih nggak anti ataupun nggak mesti. Itu balik lagi tergantung anaknya. Kalau anaknya dengan kita tambahkan misalnya si kaldu ayam itu jadi lahap, kan malah timbal baliknya tuh malah lebih gitu. Kayak gitu sih. Jadi perlu nggak perlunya kita sesuaikan ke anak gitu. Jadi sesuaikan dengan karena anak-anakku tuh juga sama gitu dari awal MPASI. Kalau misalnya yang udah berasa seperti labu gitu, mereka mau lahap makan. Tapi kalau rasa yang masih tawar banget, aku tuh tetap harus kasih bumbu supaya dia makan. Nah, menurutku kalau kita masih mengacu ke natrium intake-nya atau sugar intake-nya itu dia masih aku sih masih lakukan itu. Tapi balik lagi sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing. Dan kondisi kan mungkin kan kalau misalkan bayi itu kan sama juga manusia seperti kita ya. Kita kalau makan nggak enak juga pasti nggak selera ya. Jadi moms kalau mau itu sih tips dari aku, memang sekarang itu sudah banyak sekali tersedia produk-produk yang yaitu MPASI friendly ya. Nah, bisa dicari yang memang aman dan juga terpercaya. Pastinya kitanya juga tenang gitu kan. Nah, setelah semua bahan-bahan ini sudah dihaluskan, kita langsung aduk saja ya. Aduk sampai rata dan masukkan bumbu-bumbunya nih. Apa aja nih, Chef? Ini aku kasih sedikit garam. Garamnya dikit banget karena anakku juga nggak terlalu yang medok gitu, nggak suka yang medok. Lalu gula kalau mau ya bisa pakai gula pasir, gula kelapa dan lain-lain itu bisa banget. Takarannya berapa banyak nih? Nah, kalau untuk gulanya kurang lebih hanya 1/4 sendok teh. Jadi tadi memang sedikit, gulanya juga paling ini 1 sampai 2 sendok teh, ya nggak banyak-banyak. Terus ini buat yang suka boleh ditambah garlic dan juga onion powder. Tasty. Iya, andalan ya. Iya, bawang merah, bawang putih. Tapi karena bawang merah powder jarang, aku pakai onion powder dan juga pala bubuk. Biar lebih wangi wangi gitu, lebih seger. Ini sih kayaknya aku yang pengen coba duluan nih kayaknya nih. Oke. Sambil aduk-aduk kita jawab pertanyaan lagi ya dari moms nih yang lagi pada nonton. Ada beberapa pengalaman nih Chef, kalau anak nih nggak mau buka mulut waktu pertama kali mulai MPASI sama nih kita keadaannya Mom ya. Tips and triknya boleh nggak sih kasih tahu? Nah, jadi ini sebenarnya dulu waktu anak pertama aku, itu tuh aku ngalamin banget, Mams. Jadi dulu kan aku masih pengetahuannya juga terbatas ya, maksudnya sekarang juga terbatas, tapi at least udah ngeliat nih 3 anak, oh ternyata begini. Nah, kalau dulu menurut dokter anaknya aku, itu memang kita harus coba terus selama 2 minggu. Supaya bener-bener lihat ini tuh anak beneran nggak mau atau mungkin hari ini dia lagi not feeling well gitu kan. Dicoba terus 2 minggu, terus kalau misalnya nggak mau ya bisa diakalinnya memang
ya tadi ya finger foods gitu. Never give up ya pokoknya Never moms give up. ya. Jadi kalau anakku yang ketiga juga ini si Austin itu, dia tuh suka banget masukin sesuatu ke mulut dan memang dimakan gitu. Ya. Termasuk ya makanan. Makanya aku banyak banget akalinnya pakai finger foods gitu. Oke. Misalnya dia lagi ini pasti ngalamin ya Mams. Ada Misalnya, fasenya, kan ada usia fasenya. segitu ya, Dia benar-benar. lagi pengen apa sih awalnya kan bubur lembut. Terus udah nanti dia naik Naik tekstur. 9 bulan, dokter bilang sebenarnya udah harus naik supaya dia ngelatih gusi dan Ya. lain-lain. Tapi ada kalanya dia tuh nggak mau sama bubur kasar. Ya Ya. udah, jadi aku akalinnya tetap aku kasih bubur lembut untuk menuhin perutnya dan juga finger foods Oke. buat ngelatih dia ngunyah dan juga si gusinya tuh kena Iya, sama iya, makanan iya. kayak Oke, gitu. udah. Coba ya kita aplikasikan di rumah ya. Sama ini ada yang nanya juga. Kalau pemberian MPASI buat anak, baiknya disajikan panas atau dingin? Nah, itu juga sebenarnya gini, kalau dari segi memasak sebenarnya dengan memanaskan itu kita mengsterilkan kembali si makanannya. Makanya kan biasa kalau makanan ataupun ya cemilan gitu dari kulkas dan lain-lain, itu memang kita perlu panaskan tujuannya untuk membunuh bakteri-bakteri yang mungkin ada ya, mungkin ada di dalam si makanan tersebut gitu, supaya nggak harmful gitu. Tapi kalau misalnya balik lagi kalau makanan dingin atau panas sih setahu saya itu sebenarnya nutrisinya sama aja. Oke. Asalkan jangan dipanaskan berlebihan, nutrisi pasti hilang ya gitu. Dan nggak Jadi itu dipanaskan berulang-ulang ya. iya, jadi iya. kita lihat kalau misalnya kita baru masak terus makanannya udah dingin, ya udah nggak apa-apa gitu kita Oke. kasihin. Tapi kalau kita udah taruh seharian di kulkas, lebih baik memang itu dia dipanaskan kembali ya. Ya. Tujuannya ya tadi ya, apabila ada kemungkinan terdapat bakteri ataupun patogen lainnya, itu dia bisa steril kembali gitu. Luar biasa ya. Ini sambil kita update lagi nih kegiatan masak kita nih untuk nugget ayam tahu sayurnya. Setelah diaduk sampai rata, kira-kira konsistensinya juga udah, padatnya juga udah oke ya. Jangan terlalu padat ataupun kalau terlalu cair biasa dia nggak bisa hold the shape ya. Kalau Oke. mau lebih cair bisa nanti ini sebenarnya aku udah ada yang aku bikin juga ya. Ya. Dia kalau mau lebih cair bisa ditaruhnya di dalam wadah. Tapi yang hari ini kita mau demokan langsung juga kita akan bikin berbagai macam bentuk. Ya. Oke, lanjut langsung nih kita nih Yang ya. mendukung pastinya ke apa ya? Supaya anak-anak Visualnya tuh ya. visualnya dia lebih tertarik lagi. Misalkan lagi suka dino, kita bikin dino shape gitu Iya, ya. nah udah ini kayak begini. Tuh dia jadi kalau kita angkat itu tuh dia nggak melebar ke bawah ya. Jadi dia bisa hold the shape gitu. Itu yang penting. Ini telurnya juga aku nggak semua ya, Mams. Jadi kayak banget kurang kayaknya lebih ya. iya. Buat Chef Devina, tapi nggak tahu kalau buat kita ya. Ini kayak gampang banget Gampang teksturnya gitu banget kan. karena tadi kan kita ini udah di apa? Ya tadi ini langsung ya kita from scratch juga. Iya, benar-benar. Untuk menghaluskannya, menumbuhkannya semuanya pakai produk dari Pigeon Baby Home Food Betul Maker. sekali. Ih, Oke. Home Baby Food Maker. Langsung. Terus kita ngapain lagi nih sekarang, Chef? Ini kita tinggal Sudah ya? ini kan udah kita panasin nih kukusannya ya. Ini kita kecilkan dulu apinya. Lalu kita akan nih diolesin dulu. Ya, diolesin dulu bawahnya. Ya. Ini kita matiin dulu apinya ya supaya Ya. kita nggak panas. Kita oles biasa aja ya. Ya, oles biasa. Sama ada yang nanya juga nih, Chef. Kalau misalkan anakku alergi nih sama daging ayam, bisa diganti nggak sih sama daging sapi? Bisa banget daging sapi. Cuma kalau daging sapi mungkin jumlahnya bisa dikurangin sedikit ya. Jadi nggak terlalu kasar. Itu balik lagi disesuaikan. Jadi kenapa aku tambahin tahu juga sebenarnya itu mania anak-anakku tuh memang awal-awal tuh dia kalau terlalu ngedaging banget itu dia kayak cuman makan 1-2 tuh udah kenyang gitu. Benar. Sedangkan kalau yang Iya. teksturnya kayak gini tuh biasa mereka bisa makan banyak gitu. Ini kemarin tuh aku kan bikin juga, masak juga. Itu makan semua tiga-tiganya. Satu resep ini gemes. dihabisin bertiga Gemes seharian kayak gitu. Ini udah cukup? Udah cukup. Pinggirnya perlu? Oh, nggak usah. Nggak usah. Oke. Sambil lanjut juga nih, ada pertanyaan lagi. Boleh. Kita ekspres aja ya, karena waktu kita kan cuma sampai jam 12 siang nih. Kalau nugget tahu ini bisa dikasih ke anak-anak kita mulai usia berapa, Chef? Nah ini sebenarnya untuk usia dari 6 bulan pun bisa ya. Nanti finishingnya yang akan Udah ya? berbeda. Ada yang misalnya kalau misalnya udah bisa gigit, nanti kita bisa bikin bentuknya seperti ini. Tapi kalau yang nggak bisa, kita bisa abis dikukus ini kan sebenarnya siap makan. Itu bisa kita saring lagi. Jadi nanti itu benar-benar makanan baby. pigeon Jadi baby.
Iya, nanti pakai itu. Nanti aku akan contohkan juga ya, jadi habis ini. Wow. Sesuai dengan stage umur anak kita berarti. Ya. Nah, ini mungkin supaya terlihat. Ya. Aku pindahin dulu ya sementara ke sini. Ya. Ada yang bisa aku bantu? Nah, aku udah siapin 2, barangkali Mbak Nia mau boleh. Eksplorasi juga. Masak lagi, masak empasi nih ya. Nah, ini bebas banget Mams, kan kalau misalnya kita ngomong finger foods ya, mau dibentuknya dia seperti stick, seperti ini. Ya. Nah bisa ya, atau mungkin mau dibentuknya hati. Nah bisa. Ini langsung buat langsung jadi loh, aku langsung pressure nih, bisa nggak ya? Atau misalnya mau ini misalnya hatinya kita bikin dulu, terus juga ini stick. Gemes, aku coba ya. Boleh. Ini aku coba, kita coba buat yang gampang dulu deh, kita buat round aja dulu deh. Round. Kita buat yang round. Gitu. Terus buat, kita bisa buat huruf juga ya. Huruf bisa. Huruf kita coba, kita bikin. Kalau huruf mungkin nanti itunya lebih kecil. Nah misalnya A gitu. Kita buat. Anak-anakku untung A semua ya. Iya makanya ini jadi aku ya bikin satu. Ini bakal putus nggak ya? Semoga enggak deh. Aku ceritanya nih nama anak aku nih Jadi video kayak gitu. ceritanya. Iya. Gemes banget. Nah jadi benar-benar bisa dikreasikan. Ini kalau misalkan anaknya lebih besar kayaknya bisa diajak masak bareng ya. Banget. Iya. Gemes. Pasti mereka suka nih mengkreasikan sambil bikin shape-shape yang mereka mau nih. Oke. Jadi kalau Mams mau lebih kecil-kecil, tadi guntingnya juga tinggal lebih kecil dari ini. Oke. Iya. Wah, ini ternyata gampang banget ya Mams ya. Dan nggak butuh waktu lama. Mungkin kalau nggak pakai ngobrol 15 menit kelar kali ya. Karena kita sambil ngobrol. Ini aku nanya, makanya untuk estimasi memasak di luar preparation nih, ini biasa berapa lama nih Chef? Sebenarnya kalau untuk ngaduk-ngaduknya kan seperti yang tadi dilihat itu cepet banget. Paling nanti yang akan perlu waktu yaitu pada saat mengukusnya. Mengukus kalau kecil-kecil gini juga dia lebih cepat. Paling ini kita 5-10 menit juga ini udah mateng. Kayak cuman kalau dia seperti ini mungkin itu bisa 15-20 menit ngukusnya. Siap. Oke. Lalu ada yang nanya juga nih, gimana caranya supaya daging nggak amis? Daging ayam katanya. Daging ayam ini supaya nggak amis tutup ya berarti ya? Pastikan memang dia dagingnya masih segar ya. Itu paling penting, dagingnya segar. Dan juga kalau misalnya memang amis ya bisa dengan cara dimarinasi dulu gitu. Dimasukkan berbagai bumbu sehingga si aromanya itu dia nggak terlalu menusuk. Kayak ini kan dicampur ya, ada keju, ada life lain. hack lagi nih dari Chef Devina. Sambil juga ini sambil nih tim dari Pigeon Baby juga memilih nih mungkin siapakah 10 orang yang paling beruntung di akhir acara. Kita masih punya waktu ya, nanti akan dipilih juga. Dan untuk 10 pertanyaannya mungkin karena keterbatasan waktu tidak semuanya kita jawab, tapi tenang. 10 hadiahnya ini akan kita berikan langsung untuk moms yang ada dimanapun berada nih, mulai dari Pigeon Home Baby Food Maker, dan juga di belakangnya ada bibs, ada antibacterial wet tissue, ada wet tissue juga untuk tangan dan mulut, plus ini nih yang selalu dicari-cari sama moms, ini adalah buku resep by Chef Devina Hermawan, yaitu Yummy 76 menu favorit anak tuh. Yang anak udah gede berasa kayak pengen punya anak lagi nggak ya kalau kayak gitu ya? Emang penting sih soalnya kalau memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, karena kitanya juga happy sebagai orang tua ya. Betul banget. Ini ceritanya sudah matang ya? Nah ini udah matang. Ini bisa kita potong-potong sesuai selera ya. Kalau mau lebih padat kayak tadi, telurnya bisa dikurangin misalnya satu aja dan lain-lain. Gitu. Udah ini tinggal kita potong-potong aja, mau bentuknya nugget. Iya. Mau bentuk yang lain juga itu bisa. Cuman aku penasaran deh, kan ada beberapa anak nih yang belum suka sayuran. Kita nggak bisa bilang nggak suka ya. Kita kan akan usahakan mereka akan suka sayuran. Iya, belum suka ya. Gimana nih? Kita punya tips and trick nggak sih supaya anak-anak kita tuh bisa makan sayur tanpa dia tuh menolak gitu. Kalau di dalamnya ternyata ada sayuran. Nah, pertama pastinya jangan dipaksa makan sayuran ya, karena itu kan malah bikin nanti si anaknya nggak suka seterusnya gitu. Trauma ya. Trauma. Nah, terus selain itu ya cara paling gampang memang kita bikin si sayurannya itu tidak terlihat dan juga tidak tercium. Salah satunya bikin kayak gini nih ya, udah dicampur sama yang lain-lain. Terus juga ini kita mau coating nih, Mania. Ya. Masih di coating lagi ternyata. Jadi coatingnya ini bebas sebenarnya. Dia mau kalau beneran nugget
Mau kukus aja juga kayak gini bisa bisa gitu. ya, kukus terus nanti misalnya mau dimakan pakai saus dan lain-lain atau bisa juga di coating. Coatingnya pun juga, ini kemarin anakku nih, aku jadi bikin 2 coating kan. Yang satu itu pakai breadcrumbs. Dia bilang, oh iya ini nugget. Terus aku bikin juga, dia cuman pakai terigu. Nah kayak begini, boleh pakai terigu atau pakai tepung gluten free lainnya ya. Terus aku goreng pakai telur doang. Dan dia bilang, ini perkedel katanya. Bener sih. Tapi ternyata dia malah lebih suka yang perkedelnya itu. Jadi kalau moms itu bisa disesuaikan aja. Mau seperti karena mungkin apa. lebih gurih karena langsung ketemu telur kali ya. Iya, terus nggak terlalu kasar mungkin kalau pakai breadcrumbs kan lebih kasar. Dan teksturnya juga mungkin langsung ketemu tahu, nggak ada tepung-tepungan lain dulu Betul. Jadi sesuaikan dengan selera anak-anak kita, Mam, sekali lagi, dan pastikan kita juga tahu nih kayaknya tips and triknya untuk anak-anak kita. Karena kan suka pada bosen tuh. Aduh, makan nugget mulu juga mereka bosen. Betul, gitu kan ya. iya. Ada menu lain nggak sih mungkin yang belum bisa kita share sekarang? Ya mudah-mudahan next time ya, kan ada live cooking demo lagi nih bersama Devina Hermawan dan juga Pigeon. Tapi mungkin bisa dicek-cekin nih kira-kira apa aja nih menu-menu yang bisa dibuat untuk anak-anak kita. Nah, jadi kalau untuk menu sebenarnya bersama Pigeon aja aku tuh udah share beberapa resep ya. Yang bisa dicek di sosmed aku gitu ya, di Instagram, di YouTube, seperti misalnya kita bikin meatball pasta, kayak gitu, terus bikin bubur ya. Bubur juga kan sebenarnya kan bisa tergantung topping gitu. Jadi anak kita yang besar pun kalau lagi bosen nasi atau mie bisa juga dibikinin bubur gitu. Itu ya sama kepake banget ya. Kita bisa parut berbagai macam sayuran ataupun disaring. Kalau bedanya apa? Kalau diparut mungkin dari mentah ya, karena kalau kita marut kan kita perlu yang teksturnya lebih keras. Jadi nggak hancur. Sedangkan kalau misalnya teman-teman mau disaring, si sayurannya itu sama mams boleh direbus dulu ya, seperti brokoli dan lain-lain, mams rebus. Setelah empuk tinggal disaring, itu dia bakalan halus banget. Gitu. Ya nih, satu tips banget nih buat dari Devina Hermawan juga ya. Kalau misalnya memang nggak suka sayur, kita halusin sampai halus banget sampai akhirnya dia saru ya, dengan daging dan juga si tahu ataupun protein lain. Iya, atau bisa juga dicampur sama nasi juga bisa. Aku pernah bikin nasi hijau, nasi bayam gitu kan. Itu kan rasanya tuh gurih kayak nasi uduk, tapi dia ada kandungan sayurannya juga. Oke. Chef, nih ada yang nanya lagi nih. Menurut Chef nih, seberapa penting pemilihan feeding rules dan feeding tools dalam menunjang MPASI? Ini pengalaman sebagai seorang orang tua berarti di sini ya. Silahkan. Feeding tools dan juga feeding rules. Nah itu sebenarnya kalau feeding tools dulu ya tadi ya sama ya. Kita kan biasanya moms itu sibuk ya, punya waktu juga terbatas. Jadi kalau feeding tools yang tepat guna dan juga memang kualitasnya baik itu memang benar akan membantu gitu ya. Membantu pastinya lebih cepat dan juga hasilnya lebih baik kayak gitu. Itu penting. Terus feeding alat perlengkapan feeding juga itu penting ya, tapi balik lagi itu tergantung anak. Ada anak yang nggak repot, ada anak yang senang explore, jadi dikasih mangkok yang warna-warni itu dia senang gitu. Ada anak yang pengen pegang sendok sendiri, ada anak yang sukanya disuapin. Itu disesuaikan. Kalau ketika sudah disesuaikan, otomatis dia akan membantu. Iya, dan sesuai stage ya. Betul. Nah, kalau untuk feeding rules sendiri, sebenarnya aku tipe orang atau moms itu yang dibilang strict banget juga enggak, tapi memang aku harus keep the balance gitu. Jadi seimbang gitu. Di saat anak memang main-main, tapi ada hal-hal tertentu yang memang harus kayak misalnya. Nah, itu juga akan berpengaruh menurutku. Kalau feeding rules itu nanti kan kelak si anak tuh akan dewasa ya. Benar. Jadi apa yang kita terapkan sekarang itu selain memang kita ingin makanannya masuk ke mulut si anak, juga memang itu cukup penting untuk membangun bonding antara ibu dan anak, dan juga nanti membangun karakter anaknya. Nah, ini percaya nggak percaya, cuman ngasih makan, tapi kan sebenarnya gini, kenapa tadi aku bilang alat makanan itu dia penting kita perhatikan ya, yang aman bagi kesehatan, karena makan itu anak-anak bisa sehari 3 kali, seperti makan, minum ya. Kebayang kan, maksudnya setiap hari kita jalanin makan adalah suatu aktivitas yang sebenarnya paling sering kita lakukan gitu. Kayak misalnya kita quality time sama anak biasa sebelum tidur 15 menit, tapi kalau misalnya yang namanya makan itu kan terus-menerus. Nah, jadi makan itu menurutku cukup impactful. Selain nutrisi juga kayak tadi itu. Ya. Dan merangsang semua sensori anak kita juga. Betul sekali. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki loh. Itu dibantu dengan
yaitu dia nutrisi makanannya dan juga alat makannya sendiri ya. Alat makannya sendiri. Oke, ini Ini udah ceritanya matang. Sudah matang. Cepet banget. Aku coba cium aromanya. Oh. Aduh, ini Nanti- kalau bisa nih silahkan ya kita kasih aromanya. Mudah-mudahan nanti ya sosial media bisa ada fitur aroma ya. Kalau ada fitur aroma tuh kayak Virtual langsung. aroma ya. Wah, aduh, luar biasa banget. Nih kita ceritanya akan menggoreng. Menggoreng. Nah, untuk goreng sendiri ini juga bebas. Kalau aku pribadi, aku kadang kalau misalnya anak-anak memang makanan kayak gini, aku masih kasih. Tapi kita goreng sendiri ya kalau bisa. Jadi menggunakan minyak yang masih berkualitas baik gitu. Dan Ya. minyaknya ini memang tantangannya adalah minyak itu kalau kita panaskan di atas smoking point minyak tersebut, itu minyaknya kita bisa bilang kayak rusak gitu loh. Si ikatan lemaknya. Nah, itu oke. yang sebenarnya membuat harmful. Jadi kalau minyak itu kalau bisa jangan sampai yang berasap sampai bau. Oh gitu. Minyak gosong gitu. Nah, kalau oke. itu sebenarnya minyak udah jangan dikasih ke anak-anak. Untuk minyak ini, di pemakaian minyak ini sekali masak buang atau bisa beberapa kali? Biasa? Sebenarnya bisa beberapa Ibu-ibu kali irit ya, kalau kayak bisa gitu ya. beberapa kali ya, Mams. Cuman ya itu tadi, kalau semakin minyaknya itu begitu dipanasin terlalu panas, ya itu rusak biasanya. Oh, oke. Gitu. Jadi concernnya adalah itu ketika dipakai beberapa kali dan terlalu panas, nah itu udah nggak baik. Gitu. Oke, smart cooking ini namanya ya. Sip. Dan pasti pemilihan dari minyaknya sendiri juga ya. Nah, kadang kita nggak apa-apa deh keluarin harga lebih mahal lagi, lebih Betul. banyak, tapi kita juga pastinya lebih aman dan lebih tenang dengan komposisi yang ada. Iya, tapi harus minyak yang sesuai ya, Mams. Kalau misalnya Mams pakai extra virgin olive oil untuk menggoreng, nah itu juga tidak bisa. Oke, minyak yang pas apa nih buat menggoreng biasanya? Minyak palem itu adalah yang biasa ini ya minyak sayur, terus juga bisa minyak canola, lalu extra light olive oil Ya. itu juga bisa ya. Itu nanti kita bisa lihat dari smoking point-nya kayak gitu. Jadi ideal for bisa ada yang cooking, saute, Ya. or frying. Biasa kalau yang frying itu memang suhunya paling tinggi, jadi Oke. tidak bisa sembarang minyak kayak gitu. Oke, siap. Kita lanjut nih. Ini sepertinya kalau kita lihat nih sudah mulai berbuih. Jangan terlalu panas. Nah, Oke, udah jiggling nih, seru banget. Sampai ada yang nanya juga nih, Chef. boleh. Kalau daging ayam, kalau diganti hati ayam, teksturnya bisa padat nggak, Chef? Nah, kalau hati ayam sendiri itu mungkin bisa jadikan campuran aja ya. Jadi kalau yang setahu saya memang utama tuh kalau buat anak-anak protein tuh penting sekali ya. Bahkan dibandingkan sayuran itu protein paling penting. Jadi bisa disesuaikan kalau misalnya memang mau menambah hati ayam, ya dengan resep tadi kita bisa tambahkan 1 atau 2 potong hati ayam rebus. Kalian bisa saring. Nah, kayak gitu. Bener-bener untuk semua Betul kan? proses memasak bisa ya? Bisa. Oke. Dan ini juga, Chef, makanan apa yang harus dikenalkan saat anak pertama kali empasi? Mungkin ini berdasarkan experience aja kali ya dari 3 anak ya? Yang pertama itu biasanya memang tergantung kalian mau seperti apa gitu. Apakah kalau anaknya ada kecenderungan alergi kan Ya. biasa itu tes alergi ya, itu beda. Cuman kalau aku memang dari awal kita langsung kasih menu yang lengkap gitu. Oke. Dengan selingan. Dengan selingan snacknya kalau anaknya udah bisa motoriknya udah baik, bisa finger foods atau bisa juga buah-buahan gitu. Oke. Jadi memang buah-buahan itu juga diperkenalkan ya. Jadi nanti anak-anak kalau biasa anak-anak tuh suka buah ya nggak sih? Bener Karena dia banget. wangi, manis gitu kan. Fresh. Iya kayak gitu. Tapi tetap sih menu lengkapnya harus masuk juga. Dan ini tuh bener-bener lengkap ada di dalam satu menu ya. Nugget ayam tahu ala Chef Devina Hermawan bersama Pigeon Baby. Tapi ini, misalkan kita udah masak kebanyakan ternyata ya, kebanyakan. Ini masuk kulkas, diangetin lagi boleh nggak? Kalau bisa sih memang sekali aja. Ini pertanyaan dari Moms nih soalnya. Nah itu balik lagi gini, jadi kalau misalnya kita ngomongin nutrisi yang terkandung dalam makanan, Ya. setiap ada proses ke dalam si makanan tersebut ada sebagian nutrisi yang hilang gitu. Jadi contoh misalnya sayuran ketika masih nempel sama tanah begitu dipetik dia berkurang. Di dalam perjalanan dia ada yang berkurang sedikit Iya. ya. Diolah, dipotong-potong, dicuci ada yang berkurang sedikit. Nah, biasa yang cukup signifikan memang ketika kita masak itu makronutriensnya dan ada mikronutriens. Kalau makronutriens itu kan protein dan lain-lain tetap nih. Iya, Nah, iya. cuman mikronutriensnya itu ada secara berkala tuh hilang. Jadi Oke. semakin sering kita melakukan proses penghangatan dan Iya. lain-lain pastinya semakin banyak juga yang hilang. Sebenarnya concernnya di situ sih. Selain
selain Yeah. rasanya udah nggak enak Yeah, sih. Kalau bener-bener. dari aku concernnya banget, memang udah anyep, udah nggak enak. Kalau kita goreng terus didiemin, goreng lagi ya bisa sih kemakan gitu. Yeah. Cuman kayak coating luarnya tuh kayak udah alot gitu kan, dan lain-lain gitu. Misalkan dihangatkan di air fryer atau di microwave, itu gimana? Kalau microwave kayaknya maksudnya menghangatkan. Iya, menghangatkan Bisa dari aja. kulkas tuh misalkan. Cuman sama ya, mau pakai microwave, air fryer, itu yang perlu diperhatikan memang dari suhu dan juga waktu memasak. Kan sempat tuh, oke. kemarin kenapa air fryer dibilang lead to cancer kayak gitu. Nah, jadi itu adalah, biasa kan kalau air fryer itu timer bisa 40 menit, 60 menit. Nah, ketika makanan dimasak terlalu lama atau bahkan sampai gosong, Ya. itu yang menimbulkan bahaya gitu. Apalagi dengan minyak. Kalau air fryer kan kita bisa spray minyak tuh, Ya, ya. panasin lama-lama. Nah, sebenarnya itu sih yang jadi concern gitu. Oke. Sekarang kita balik lagi ya ke kegiatan memasak kita. Kita Nih yang kalau bulet-bulet ya. ibu-ibu nih bawaannya kalau udah ngobrol suka lupa waktu. Tapi tetap aja loh luar biasa nih Chef Devina Hermawan ya. Sambil masak, dia juga bisa menjawab pertanyaan moms juga. Dan pastinya bisa memberikan banyak sekali insight buat kita yang suka bingung mau masak apa, Masak mager. apa gitu Duh, ya. kebanyakan menu nih anak-anak pasti nggak mau nih. Ya tumis gitu kan ya. Ya daging, ya mungkin sayur-sayuran. Nah ini kita bisa dalam satu menu aja. Oke, kita akan angkat itu Nih. sepertinya. Harum banget loh moms, aduh. Sambil silakan ya, kita ada detik-detik nih untuk memberikan hadiah ya untuk 10 orang yang paling beruntung. Akan mendapatkan sekali lagi Pigeon Home Baby Food Maker dan juga buku resep 76 menu anak dari Chef Devina Hermawan. Thank Kita masih you. punya kira-kira sekitar 8 menitan lagi nih sebelum kita pamit nih. Ini kita ekspres ya. Luar Keburu, biasa nih, keburu. keburu. 8 menit tuh Tenang cukup. banget loh. Ya 8 kan? menit tuh cukup panjang, apalagi Oh kalau iya. Nih udah kejar-kejaran sama anak ya, kalau jadwal kita anak ya. kalau kita kan bukan chef ya, masalahnya kejar-kejaran itu adalah emosinya nih ya. Kejar apa enggak? Kalau ini tuh sudah bisa tone down ya. Apalagi dengan kompetisi-kompetisi yang dulu dilakukan 8 menit lagi gitu kan. Oh, masih lama gitu ya. Kita jawab pertanyaan lagi nih ya. Oke nih, ini kayaknya pertanyaannya. Aku cuci tangan dulu Boleh. sebentar. Kalau anak nggak bisa makan macem-macem, cuman itu aja, gimana ya solusinya? Bentar. Kalau aku sih solusinya adalah mungkin cari makanan lain. Tapi kalau nggak bisa masak, aku pesen online biasanya ya. Tapi jangan ditiru karena ya selain mungkin jadi membuat kita tidak kreatif, pastinya juga dompet mungkin jadi boncos ya. Kita tanya nih Lumayan. sama Chef Devina Hermawan. Lumayan. Misalkan anak nih doyannya yang itu aja. Gimana ini solusinya kalau untuk seorang Chef Devina dan seorang orang tua juga nih? Sebenarnya kalau itu-itunya aja, tapi misalnya memadai ya gizinya, nggak apa-apa sih. Karena jujur anakku juga ada yang kedua tuh tipenya dia kalau udah suka satu makanan tuh tiap pagi bisa mintanya itu terus, baru oke. nanti diganti. Nah itu Suka biasa. satu Andrew. Kalau Andrew dia apa aja sekarang? Karena dia kan udah 5 tahun ya. tahun juga yang kedua kan. sorry namanya siapa? Audi. Audi. Nah, Audi sukanya itu apa? dia sukanya kadang kalau dia maunya nasi sama telur, dia nasi telur terus Iya. gitu dan lain-lain. Nah, cuman memang kita bisa cari makanan yang ada kemiripan dengan makanan tersebut gitu Iya. kan. Jadi kita bisa kasih opsi juga atau enggak anaknya juga dilibatkan memasak dan Iya. lain-lain. Nah, itu pasti akan membantu juga sih. Jadi si anaknya ada ketertarikan. Nah, jadi membangun ketertarikan pastinya nantinya ujung-ujungnya dia akan membantu juga anaknya untuk lebih suka makan. Oke. Ini adalah nugget dan juga perkedel ya. Kalau kata Kedel, Andrew ya. iya. Aduh ini harum banget sih. Aduh semoga ya kita doakan nih keajaiban teknologi akan ada inovasi untuk virtual Smell ya. Itu kayaknya luar biasa banget. Bikin orang jadi makin doyan belanja sama doyan masak Iya. nih bawaannya. Belanjanya belanja produk-produk yang terbaik ya untuk anak-anak seperti Pigeon Home Baby Food Maker. Yang mungkin 10 orang yang lagi nonton ini yang sudah aktif menonton dari awal, sudah aktif bertanya, bisa dapetin di rumah bersama buku resep. Kita tunggu saat Oke. lagi nih. Nah, sebentar. Ini aku mau kasih contoh juga. Iya. Kalau misalnya, Nih kalau telur langsung gini ya. nggak, tadi masuk air kayaknya Oke, oke. tetesan air. Aku cuci tangan. Nah, oke, itu kita tiriskan matikan? dulu, kita matikan. Oke. Dan kalau misalnya buat moms yang anaknya misalnya masih 6 bulan tapi sekalian masak, ini bisa langsung disaring aja bersama dengan nasi. Jadi lengkap ya. Udah ada protein, sayuran, terus juga mau biasa. ditambahin. Tadi kan udah tambah keju juga. Nah, ini nyaringnya juga Mbak Nia, ini kalau saringan tuh kan biasa kita pakai Yang aku bantu esmosi deh. gitu kan. Aku bantu deh. Tapi ini tuh awet banget yang Home Baby Food Maker ini
kayak testimoni pribadi ya. Sebagai user ya. Sebagai user, jadi emang awet kayak gitu. Oke. Wah. Nah, mudah kan? Ya. Mudah bukan? Gemes. Ini tekstur padatnya ya mungkin buat orang tuanya aja gitu ya. Ini kan buat cemilan. Nah, coba kita lihat nih. Sehalus apa teksturnya? Ini coba kita buka sekarang ya. Dia nempel karena dia Oke, ini, nggak ini aku apa-apa. ambil di sini ya. Aku ambil di sini karena padat jadi dia nempel ya. Bisa tinggal langsung aja sama nasi gitu. Ini kelihatan Atau nggak ya? misalnya ditaruh di atas bubur yang Ya. udah halus kayak gitu. Nah ini. Wow, luar biasa. Emang kecepatan tangan seorang chef. Seorang ibu kalau ini karena di dapur pun Ketahuan jarang. yang memang rajin masak sama yang masak gara-gara pandemi. Ini aku nih, aku bisa masak gara-gara pandemi soalnya. Iya, banyak yang seperti Banyak itu, banget nggak kan, apa-apa. ini pandemic chef nih aku nih. Biasa sih mana mau nih, udah pesan online aja gitu kan. Terus sekarang, wah memang terbaik banget ya berarti Pigeon Home Baby Food Maker. Stabil kalau kita suruh nyaring tapi saringannya oglek-oglek juga kan pastinya jadi males nyaring gitu. Ini aku boleh coba nggak sih? Boleh, aku cobain. penasaran. Maaf ya moms, dads aku duluan ya karena aku nggak sabar banget nih untuk nyoba dan yang lain pasti di sini juga pada mau nyoba ya. Aku Yang sisain, perkedel aku atau sisain. yang Aku nugget? Dua-duanya boleh. Dua-duanya harus Tapi aku dong. boleh minta pisau nggak? Aku kayak nyobain setengah aja. Nah ini Nah, aku seperti cuci ini. tangan dulu. Nih, nggak sabar. Ini pokoknya kalau moms penasaran rasanya kayak apa langsung buat sekarang juga ya. Terima kasih. Oh ya jadi teksturnya Tuh. bisa disesuaikan. Aku seperti coba itu. sedikit aja. Kalau kurang nanti aku tambah lagi. Aku nggak enak sama tim di sini pada ngeliatin, pada penasaran soalnya. Ini dia ya. Ini nugget ayam tahu sayuran ya, Sayuran. ala Chef Devina Hermawan. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini yang versi perkedelnya. Ternyata enak banget dan bisa banget dimakan sama orang dewasa. Pakai nasi panas. Kalau misalnya emang suka sambal, pakai sambal, cocol dikit. Cocol. Terbaik. Ini nuggetnya. Jadi ya. kalau makan makanan anak tuh kan sedikit hambar. Jadi itu Tapi ini dicocol enggak ya. Ini nggak terlalu hambar Nggak ya? terlalu hambar karena mungkin ada gula garam lagi tadi dikit ya. Iya, pakai. Cuma kalau aku pasti pakai sambal ya biar nambah selera lagi nih. Betul banget. Aku kayak Andrew. Aku lebih suka ini. Ini ya, jadi kayak perkedel tahu kan. Tapi sebenarnya sama, cuman memang ada sedikit aroma dan juga tekstur yang beda. Jadi kalau misalnya masak ini hari ini kita makan nugget, besok perkedel padahal sama ya. Oh, ini cerdik Kayak begitu. sekali nih. Nah, Oke. untuk si babynya bisa ini, Ya. pakai yang ini gitu. Tinggal dicampur sama nasi. Dan semua Nasi itu atau kentang. ada dalam satu kemudahan di Pigeon Home Baby Food Maker. Gampang dibawa kemana-mana, hemat tempat, terus juga travel friendly banget. Banget. BPA free, terus juga apalagi BPS free dan ya. food contact grade. Great. Oke. iya. Oke, sip. Dan sepertinya waktu juga udah jam 12 siang. Betul. Tapi sebelum kita pamit nih, kita mau ekspres aja ngasih tahu siapa pemenangnya ya. Untuk 10 orang yang paling beruntung hari ini. Mungkin bisa dibantu jawab juga nih ya. Oke nih, pemenang untuk 10 orang paling beruntung hari ini. Selamat kepada Ivan Rizka 1904. Selamat. kemudian juga Kalandra.Serhan. Congratulations. Lalu ada Mama_Bawa 18. Kemudian juga ada Faradila.Ahmad. Congratulations. Dan ada Balgo 86. Ada Tinesri_Wibowo. Lalu ada 24 Ica_. Mulyawati_Suryaman. Rizka Martavia. Dan Selamat. terakhir Pratomo Kariski 8. Congratulations. Yeay, selamat buat kepada 10 pemenang. Iya, dapetin Pigeon Home Baby Food Maker dan juga ini dia. Nah, ini aku luar pegang buku biasa. resepnya. Sekali lagi selamat buat moms yang beruntung dan semoga nanti juga dapat satu kepuasan untuk memasak karena masak yang sehat, masak yang nyaman dengan suasana hati yang baik, tentunya dibantu dengan produk yang luar biasa, yaitu Pigeon Home Baby Food Maker. Jadi jangan lupa juga ya buat mom semuanya, kalau mau belanja boleh karena lagi banyak promo nih dari Pigeon, yaitu tinggal beli aja di showroom-showroomnya, di store Pigeonnya, official
Dua kompe official brand store di Pigeonnya juga bisa. Linknya tinggal ditemuin aja di official Instagram, jadi langsung follow juga @pigeon_baby_Indonesia karena ada promo up to 30% untuk perlengkapan makan si kecil. Langsung diskon aja meluncur kalau kayak gitu. Bumil juga boleh. Bener. Simpen dari sekarang. Buat kado juga bisa. Buat kado juga ini bisa, kepake banget. ya, Pokoknya sekali. jangan lupa untuk memberikan kenyamanan dalam memberikan MPASI untuk babynya menggunakan home baby food maker dari Pigeon. Ini dia. Thank you so much, Devina ya. Thank you, Mania. See you. Kita ketemu lagi. Semoga ada waktu masak lagi. Nia Elvira pamit. Bye, terima kasih. Bersama Chef Devina Hermawan. Bye-bye.